Setiap hari, dunia menatap ke Timur Tengah. Ketegangan meningkat. Ancaman nuklir muncul dari balik pernyataan politik dan aliansi tersembunyi. Dan di pusat semua ini, ada satu nama yang terus menjadi sorotan, Iran. Tapi bagaimana jika masa depan Iran sebenarnya sudah ditulis ribuan tahun yang lalu? Bukan dalam laporan rahasia atau strategi militer, melainkan di dalam Alkitab? Ya, Alkitab berbicara tentang Iran. Bukan dengan nama modernnya, tetapi sebagai Persia. Sebuah bangsa kuno yang pernah berjaya, pernah dipakai Tuhan, dan akan kembali muncul di panggung nubuatan akhir zaman. Dan inilah yang mengejutkan, bangsa yang dahulu menolong Israel. Di akhir zaman, justru berdiri melawannya. Ini bukan teori, ini bukan spekulasi. Ini adalah bagian dari kisah besar yang ditulis oleh Allah sendiri. Teruslah menonton hingga akhir, karena yang akan Anda dengar bisa mengubah cara Anda memandang sejarah, nubuatan, dan masa depan dunia. Untuk memahami nubuat tentang Iran, kita harus kembali ke awal. Jauh sebelum ada yang mengenal nama Iran, bangsa ini muncul dalam Alkitab dengan nama yang berbeda, Elam. Dalam Kejadian 10 ayat 22, Elam disebut sebagai salah satu anak dari Sem, keturunan langsung dari Nuh dan leluhur bangsa Ibrani. Ini berarti sejak permulaan sejarah manusia pasca air bah, Elam sudah menempati posisi penting dalam garis keturunan bangsa-bangsa. Elam kemudian berkembang menjadi salah satu peradaban awal yang menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran Barat Daya, dekat pegunungan Zagros dan Sungai Efrat. Bangsa ini memiliki bahasa sendiri, sistem keagamaan, dan ibu kotanya disebut Susa, kota yang kemudian sering muncul dalam kisah Alkitab. Elam bukan hanya bangsa kuno, ia juga tampil sebagai kekuatan militer. Dalam Kejadian 14, Raja Elam, Kedorlaomer, memimpin koalisi 4 kerajaan dan menyerbu wilayah Kanaan. Di sana mereka menawan Lot, keponakan Abraham. Dan disinilah untuk pertama kalinya, bangsa Elam berhadapan langsung dengan umat pilihan Allah. Abraham, dengan 318 orang tentaranya, menyerbu dan mengalahkan pasukan Elam demi menyelamatkan keluarganya. Sejak awal, Elam tampil sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang berperang, bangsa yang bersentuhan langsung dengan rencana Allah bagi umatnya. Ratusan tahun setelah masa Abraham, nama Elam kembali muncul. Kali ini bukan sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai nubuat langsung dari Tuhan. Yeremia 49 ayat 34 hingga 39 mencatat firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang Elam. Ini bukan sekadar peringatan, tapi penghakiman ilahi. Tuhan berkata, "Aku akan mematahkan busur Elam, kekuatan utama mereka." Dalam dunia kuno, busur adalah simbol kekuatan militer. Saat Tuhan berkata ia akan mematahkannya, itu berarti Elam akan kehilangan kuasa, kehormatan, dan perlindungan mereka sebagai bangsa. Tapi itu belum semuanya. Tuhan melanjutkan, "Aku akan mendatangkan 4 angin atas Elam, dan aku akan menyerahkan mereka ke segala penjuru." Artinya, Elam akan dihamburkan. Bangsa ini akan tercerai-berai ke berbagai bangsa. Mereka akan kehilangan identitas nasional dan hidup dalam ketakutan. Di akhir bagian ini terselip satu janji mengejutkan. Tuhan berfirman, "Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam." Ini adalah pola ilahi. Allah menghukum, bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyucikan. Ia meruntuhkan, tapi juga membangun kembali. Bahkan untuk bangsa Elam yang jauh dari perjanjian, Tuhan tetap menyediakan jalan pulang. Dan ini menjadi salah satu pesan profetik paling mengejutkan. Bahwa di akhir zaman, Tuhan masih punya rencana bagi Elam. Rencana pemulihan. Setelah Elam, bangsa itu berkembang menjadi kekuatan yang jauh lebih besar, Persia. Dan di titik inilah kita melihat sesuatu yang luar biasa. Bangsa Persia, yang kelak dikenal sebagai Iran, justru dipakai oleh Tuhan untuk menolong umatnya. Salah satu tokoh paling mencengangkan dalam sejarah ini adalah Koresh, atau Cyrus, Raja Besar Persia. Ia bukan orang Yahudi, ia tidak menyembah Allah Israel. Tapi dalam Yesaya 45, Tuhan menyebut dia dengan gelar yang mengejutkan, yang diurapiku. Dalam bahasa Ibrani kata itu adalah Meshiach, kata yang sama dengan Mesias. Bukan berarti Cyrus adalah juru selamat, tapi ia adalah sosok yang secara khusus dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan rencananya. Lebih dari 150 tahun sebelum Cyrus lahir, Nabi Yesaya sudah menyebut namanya. Sebuah nubuatan luar biasa yang digenapi secara historis. Cyrus menaklukkan Babel,
lalu mengeluarkan dekret yang membebaskan orang Yahudi. Ia tidak hanya membiarkan mereka pulang ke Yerusalem, ia juga membiayai pembangunan kembali Bait Suci. Inilah momen yang mengguncang sejarah. Bangsa Persia, yang hari ini sering dianggap musuh Israel, dulunya justru menjadi alat pemulihan Allah. Bukan karena mereka baik, tapi karena Allah berdaulat. Dan jika Tuhan bisa memakai seorang raja kafir untuk membangun kembali rumahnya, siapa yang bisa membatasi cara kerjanya hari ini? Tapi hubungan Persia dengan rencana Allah tidak berhenti pada masa Koresh. Dalam nubuatan akhir zaman, nama Persia muncul lagi. Tapi kali ini bukan sebagai kawan, melainkan sebagai lawan. Dalam Yehezkiel pasal 38, Tuhan memberikan penglihatan tentang sebuah peperangan besar yang akan terjadi di masa depan. Sebuah koalisi bangsa-bangsa akan bersatu untuk menyerang Israel. Dan salah satu nama yang disebut secara langsung adalah Persia, yang hari ini kita kenal sebagai Iran. Namun Persia bukan satu-satunya. Koalisi itu dipimpin oleh sosok yang disebut sebagai Gog dari tanah Magog, Raja Agung atas Mesech, dan Tubal. Nama-nama ini merujuk pada keturunan Yafet dalam Kejadian 10, dan oleh banyak penafsir, diyakini merujuk pada wilayah utara jauh dari Israel. Dan jika kita melihat peta dunia, negara besar yang terletak paling jauh di utara Israel adalah Rusia. Bahkan dalam Yehezkiel 38 ayat 15 tertulis, "Engkau akan datang dari tempatmu, dari ujung utara." Ini memperkuat pandangan bahwa Gog bisa menunjuk pada kekuatan besar di wilayah Rusia modern, yang memimpin aliansi melawan Israel. Menariknya, hari ini kita melihat Iran dan Rusia menjalin hubungan yang semakin erat, baik dalam bidang militer, ekonomi, maupun geopolitik. Hubungan ini bukan hanya strategis, tetapi mencerminkan formasi awal dari apa yang digambarkan dalam nubuatan ribuan tahun lalu. Apakah ini berarti Gog dan Magog sedang terbentuk di depan mata kita? Kita tidak tahu pasti. Tapi ketika Persia dan kekuatan dari utara mulai bersekutu, dan arah mereka tertuju ke Israel, kita tidak bisa mengabaikan peringatan nubuat. Dalam kitab Wahyu, nubuatan tentang akhir zaman membawa kita ke sebuah lokasi yang sangat penting secara geografis dan rohani, Sungai Efrat. Wahyu 16 ayat 12 berkata, "Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur." Sungai Efrat adalah batas alami antara wilayah barat dan timur Israel. Di masa kuno, itu adalah perbatasan penting dari kerajaan Persia. Dan dalam nubuatan ini, Efrat dikeringkan bukan karena musim atau iklim, tapi karena penghakiman ilahi, untuk memberi jalan bagi kekuatan besar dari timur. Siapa yang dimaksud dengan raja-raja dari timur? Banyak penafsir percaya bahwa ini merujuk pada koalisi bangsa-bangsa di sebelah timur Israel, termasuk Iran, Pakistan, India, dan bahkan Cina. Negara-negara ini bukan hanya besar secara geografis, tapi juga memiliki kekuatan militer yang terus berkembang. Dan hari ini, sebagian dari mereka membentuk aliansi strategis yang erat. Menariknya, Wahyu pasal 9 juga menyebut tentang pasukan besar yang datang setelah 4 malaikat dilepaskan di Sungai Efrat. Jumlah pasukan itu luar biasa, 200 juta tentara. Tapi hari ini, di dunia modern, dengan populasi miliaran di Asia, angka itu tidak lagi mustahil, secara militer maupun teknologi. Cina sendiri memiliki populasi dan potensi militer yang cukup besar untuk dimasukkan dalam penafsiran ini. Apakah pasukan itu termasuk Cina? Apakah ini bagian dari gelombang besar kekuatan timur yang akan menyerbu Israel di akhir zaman? Kita tidak bisa memastikan dengan mutlak. Tapi jika Alkitab berkata bahwa jalan bagi mereka akan dibuka, dan bangsa-bangsa besar dari timur kini saling terhubung, maka kita patut memperhatikannya dengan serius. Di tengah semua nubuatan tentang peperangan, kehancuran, dan koalisi bangsa-bangsa yang melawan Israel, Alkitab memberikan satu hal yang tak boleh dilupakan, harapan. Tuhan tidak hanya berbicara tentang penghukuman bagi Elam atau Persia. Dalam Yeremia 49 ayat 39, ia berfirman, "Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam." Ini adalah pesan yang luar biasa. Setelah penghamburan, akan ada pemulihan. Setelah murka, akan datang kasih karunia. Dan hari ini, kita mulai melihat secercah penggenapan dari janji itu. Meski Iran dikenal sebagai negara yang menindas umat Kristen dan melarang penginjilan, kekristenan justru berkembang pesat di sana.
di balik tembok dan sensor, di ruang-ruang rahasia dan pertemuan kecil bawah tanah, banyak orang Iran datang kepada Kristus. Melalui mimpi, penglihatan, dan kesaksian pribadi, mereka menemukan terang di tengah kegelapan. Mungkin inilah yang dimaksud dengan pemulihan itu. Bukan kebangkitan politik, tapi kebangkitan rohani. Pemulihan yang dimulai bukan dari pemerintahan, tapi dari hati manusia. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa sejarah, nubuatan dan masa depan dunia tidak lepas dari kendali Allah. Bangsa Persia yang hari ini dikenal sebagai Iran bukan hanya bagian dari cerita masa lalu, mereka adalah bagian dari rencana profetik yang sedang berjalan. Bangsa ini pernah dipakai Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem. Tapi bahkan dalam penghakiman, Tuhan tidak berhenti bekerja. Janji pemulihan bagi Elam mengingatkan kita bahwa penghakiman Tuhan bukan akhir dari cerita. Nah, di balik murka selalu ada rencana penebusan. Tuhan tidak melupakan bangsa manapun, termasuk Iran, bahkan termasuk kita. Akan tiba waktunya, ketika setiap bangsa, setiap lidah, dan setiap pemimpin akan tunduk di hadapan Sang Raja. Dan Yesus Kristus akan berdiri sebagai pemenang sejati atas sejarah. Karena itu, jangan hanya menjadi penonton dalam penggenapan nubuatan. Jadilah bagian dari pekerjaan Tuhan di masa ini, dengan iman yang teguh, doa yang sungguh, dan hidup yang bersinar di tengah kegelapan.